Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A, 1B, 1J, sebelum mulai belajar mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anakku, sebelum mulai belajar, Bu Saada ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C yang sudah mengirimkan video mengenai bacaan niat wudu beserta artinya. Nah, kita ulangi lagi ya bacaan niat wudu serta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. Nah, untuk niat wudu ini dibacanya bukan ketika akan berwudu, tetapi dibacanya ketika membasuh muka ya. Ibu ingatkan lagi, jadi niat wudu ini dibacanya ketika membasuh muka, bukan mau berwudu. Kalau mau berwudu itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu yang lalu Bu Saada menjelaskan juga tentang tayamum. Tayamum ini artinya menghilangkan hadas kecil untuk sholat dia dengan menggunakan debu atau tanah kering ya. Setidaknya tanah keringnya ini bebas dari najis dan bangkai, suci ya. Nah, tayamum ini digunakan untuk 1 kali sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hikmah wudu dan tayamum. Nah ya, selain itu beberapa manfaat dari berwudu itu banyak sekali ya. Di antaranya 1, bebas dari kuman penyakit. Kenapa bebas dari kuman penyakit? Karena berwudu ini kita menggunakan air, otomatis kuman itu akan pergi. Yang kedua yaitu menyehatkan tubuh. Nah, kenapa bisa menyehatkan tubuh? Karena dia bisa membersihkan diri dari najis, dari hadas, dari kotoran. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang memiliki wudu atau orang yang berwudu ini, dia pasti selalu menjaga kebersihan. Sedangkan kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Dan selanjutnya yaitu dia pasti akan didoakan oleh malaikat. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun, melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Makanya diusahakan, dianjurkan kita untuk tidur dalam keadaan berwudu supaya kita selalu didoakan oleh malaikat. Selanjutnya, jika orang berwudu, dia meninggal, dia punya wudu dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan berwudu, maka dia matinya disebut dengan mati syahid ya. Dari Umar bin Haris bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, maka apabila mati di saat tidur, maka matinya dalam keadaan syahid di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita berwudu ini itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Selain itu juga bisa melemaskan otot sebelum tidur. Nah, bisa membuat pres ya, jadi tidak tegang ya.
Selanjutnya menjaga kesehatan wajah. Kenapa bisa mensehatkan wajah? Karena kita rajin mencuci muka, setidaknya sholat 5 waktu deh. Kalau kita sholat 5 waktu berarti kita 5 kali berwudu. Itu berbeda muka orang yang suka sholat, yang suka berwudu dengan orang yang tidak mau sholat, tidak pernah sholat dan tidak berwudu. Kalau orang yang suka sholat, yang suka berwudu itu mukanya akan terlihat cerah. Ya, apalagi nanti di padang mahsyar nanti ya, ketika kita meninggal dunia, amal yang pertama kali ditanya oleh Allah yaitu amal sholat. Nah, kalau kita mau sholat harus ngapain ya? Harus wudu dulu. Makanya kita harus rajin-rajinlah berwudu, karena wudu ini disunahkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wudu bisa menghindari dari penyakit kulit. Contohnya misalnya gatal-gatal. Kalau kita sering wudu, maka penyakit gatal-gatal akan hilang insya Allah karena sering dibersihkan. Nah, sekarang kita buka LKS fikihnya oleh kalian ya. Fikih kita buka halaman 50. Iya, ada kotak-kotak ya. Nomor 1, yang atasnya kita isi ya, manfaat wudu. 1, bebas dari kuman. Yang kedua, menyehatkan tubuh. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, didoakan oleh malaikat. Yang kelima, ketika mati maka dia akan mati syahid. Nah, mungkin untuk pembelajaran untuk pembelajaran fikih atau praktek ibadahnya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Kalian harus tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.